gue sebagai Event Indonesia Channel juga sebagai founder dari Backstagers Indonesia akan memberikan sharing session di kuliah umum dengan materi kreatif manajemen di bisnis event. Keren. Lo bisa spill sedikit nggak? Nanti lo mau ngasih sharing tentang apa yang berkaitan sama F8? F8 itu selalu melibatkan ratusan orang. Okay. Dan ratusan orang itu boleh dibilang 70% itu adalah volunteer dan rata-rata memang mahasiswa. Mudah-mudahan teman-teman. Jadi tanggal berapa? Poltekpar siap menyambut kita ya. Tanggal 20. Halo, selamat malam di channel Evit bersama gue Antonovos, dan malam ini gue ditemani oleh sahabat lama yang lagi main di Jakarta, Mas Sofyan Setiawan. Wawan, gue manggilnya Wawan. Nah, malam ini gue lagi ada di satu tempat yang kayaknya langganan anak IO sekarang. Teman-teman IO banyak sekali kumpul di sini. Namanya Klub Kopi di Fatmawati, dekat-dekat ke TB Simatupang lah. Dan ini gue lagi minum apa nih? Es kopi gula aren jelly. Jelly. Jadi ada jelinya, tapi gue nggak dikasih sedotan nih. Jadi jelinya numpuk di bawah nih. Ternyata ada jeli. Nah, ini Mas Wahyu di Klub Kopi, lo cari aja dia baristanya. Gua nggak kopi, apa namanya ini? Ini Matcha. Wan, apa kabar Wan? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah sama-sama. Udah dua kali berarti ya? Gimana perjuangan? Berarti udah dua kali ya gua masuk. Iya, ini kedua, tapi sangat relevan. Ya. Apa yang mau kita obrol ini sangat relevan. Jadi memang kebetulan Mas Wawan ke Jakarta, terus kita memang kangen-kangenan, udah lama nggak ketemu. Akhirnya kita ngobrol, dan memang gue sudah punya plan sekitar 2 bulan laluan ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Okay. Dan itu memang bagian dari cita-cita yang mungkin grafiknya paling tinggi lah, terutama di channel Evit ya. Gue ingin sekali berbagi kepada generasi gitu. Once gue dapat satu kesempatan, gue sangat bersemangat gitu. Nah, sekitar tanggal 25 Februari, sekitar seminggu lagi mungkin. Ya, sekitar seminggu lagi kita. Seminggu berapa hari lagi? Berapa hari lagi ya? 5 hari. 3 hari. 3 hari sekarang tanggal berapa? Ya sekarang 22. Oh iya. Gila lah, 3 hari lagi. Oke. Nah, akhirnya kita bisa engage dengan teman-teman mahasiswa di Poltekpar Makassar. Wis ya. Nah, nanti tanggal 25 ada apa di situ? Gue sebagai Event Indonesia Channel juga sebagai founder dari Backstagers Indonesia akan memberikan sharing session di kuliah umum dengan materi kreatif manajemen di bisnis event. Keren. Penting nggak menurut lo? Penting banget. Nah. Ya, karena kan mereka sekarang kan yang mereka lakukan semua secara teori ya. Ya. Sementara kita based on experience. Oke. Jadi akhirnya mereka akan mendengar langsung dari pelakunya. Ya, dari pelaku ya. Itu yang penting. Jadi memang yang akan di sharing itu adalah pengalaman, Wan. Ya. Pengalaman jatuh bangun, Wan. Secara kita bukan dosen. Itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman mahasiswa yang ingin memasuki dunia event organizer khususnya. Gitu. Tapi perkembangan di Makassar gimana, Wan? Mas Wawannya dari Makassar loh. Iya. Adik-adik di Poltekpar juga sudah cukup kenal lah ya di beberapa kesempatan. Cukup top lah ya. Di beberapa kesempatan kan gue sering ngajak. Oke. Jadi ngajak teman-teman adik-adik di Poltekpar untuk terlibat, baik yang memang bekerja secara profesional, artinya ada hubungan finansialnya, maupun juga yang memang kita ajak karena mereka atau kita sebut volunteer lah. Oke. Karena terlibat di skala event yang cukup besar, itu pasti kami selalu melibatkan mahasiswa. Poltekpar terutama ya. Ya. Kenapa yang lo ajak Poltekpar? Kenapa nggak kampus lain? Ya, jadi kenapa Poltekpar? Karena memang di Poltekpar lah yang basicnya. Menurut gua tuh bisa menyediakan sumber daya manusia yang memang kita butuhkan. Paling kompeten di industri itu memang dari Poltekpar.
Oke, karena politeknik apa sih singkatannya? Pariwisata. Politeknik pariwisata. Ya. Sehingga mereka punya basic pelajaran tentang organizing. Betul. Tentang kerjasama. Sebenarnya bangsa kita dari dulu udah organizing. Ya gue nggak tahu sih. Ya udah organizing. Kita udah gotong royong. Dari zaman dulu ya kan. Yeah. Kita kan sekarang mengimplementasikan bagaimana gotong royong ini diatur dengan lebih rapi gitu. Betul. Ada pimpinannya, ada tengahnya, ada orang yang diaturnya gitu. Wan, bicara volunteer, memang kegiatan ini nantinya adalah sharing session berdua nih, ya. Gue dengan gue juga. Mas Wawan. Ya kan lo ikut juga, iya. ya kan? Okay, Jadi kita berdua gitu. Jadi bagaimana sih implementasi dari volunteer sesuai dengan pengalaman lo, Wan? Ya, jadi selama gue bekerja sama dengan volunteer, memang sampai hari ini volunteer itu hanya menempati posisi-posisi yang ibaratkan bahasa itu jadi kayak apa, eksekutor lah. Oke. Eksekutor. Jadi kalau misalnya simpelnya misalnya ada logistik, nah maka yang jadi kru logistiknya itu teman-teman volunteer. Oke. Kalau misalnya itu ada tenant koordinator, kalau memang ada tenancy, nah teman-teman ini akan menjadi tenant krunya lah. Yeah. Jadi yang mensupport memang langsung bertemu dengan masyarakat. Yeah. Gitu. Nah itu sisi yang sering yang gue libatin dengan adik-adik. Mereka yang ngomong-ngomong melibatkan volunteer. Menurut lo apakah mereka harus tahu objektif dari sebuah event? Pasti. Kan sangat mendasar tuh. Iya. Jadi gue tuh sebelum ngajak mereka biasanya kita ada brief umum dulu. Oh, seluruhnya kumpul. Ya, jadi setelah diseleksi, jadi pengalaman paling besar gue make atau gue bekerja sama dengan volunteer itu sebenarnya kalau gue lagi bikin F8 tuh sob. Oke. Ini F8 nih. Halo Pak Wali. Saya datang Pak nanti Pak. Iya. Nah, F8 itu selalu melibatkan ratusan orang tuh. Okay. Dan ratusan orang itu boleh dibilang 70% itu adalah volunteer. Dan rata-rata memang mahasiswa. Paling besar sumbangsinya memang dari Poltekpa. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya apakah perlu mereka mengenal atau tahu objektifnya dari sebuah penyelenggaraan event, ya wajib sob. Jadi sering di awal gue selalu briefing dulu setelah mereka terseleksi, karena ada proses seleksi juga untuk jadi volunteer di F8. Karena yang daftar tuh tahun 2019 yang daftar itu kurang lebih sekitar 600-700 orang volunteer. Sementara kebutuhan kalau nggak salah sekitar 150-an pada saat itu. Banyak juga tapi kebutuhannya ya. Banyak. Areanya 4 siap-siap nih teman-teman nih, ada kerjaan nih. Itu area 4 hektar. 2018 ke belakang itu areanya 1,2 km garis pantainya yang kita pakai. Jadi bisa dibayangkan memang butuh banyak orang. Butuh banyak orang gitu. Dan butuh keseragaman pengetahuan tentang event. Nah, jadi di awal kami jelasin apa itu F8, terus kemudian tapi kami memberikan kebebasan kepada adik-adik volunteer, tentunya melalui koordinatornya, untuk mereka menentukan siapa ada di posisi mana. Jadi kami menyediakan posisi-posisinya, kemudian nanti koordinator-koordinatornya yang menentukan atau berdasarkan needs-nya mereka. Gitu. Jadi di awal tuh pasti itu dulu. Siapa yang mau di posisi apa? Nah, itu nanti mereka sendiri tuh yang akan milih. Oh ya saya mau. Kalau kebetulan misalnya cuma 5, tapi yang mau 7, ya udah 5 kita langsung putusin langsung. 5-nya ini aja, yang 2 lempar ke posisi yang lain. Wan, kalau misalnya gue tanya pengalaman lu sebagai volunteer sendiri, zaman dulu nih, cerita zaman dulu. Terakhir gue jadi volunteer 2000, pernah jadi volunteer waktu ini kongres PKU partai lah. Tiba-tiba gue ditelepon, bisa bantu nggak? Ngapain? Nih VVIP nggak ada orang. Posisi gue udah jadi manajer di perusahaan lu. Gue bilang nggak apa-apa. Gue butuh pengalaman itu. Udah jadi kerja aja masih mau jadi volunteer. Jadi kadang-kadang gini loh, ngelihat
menjadi seorang volunteer di sebuah event nggak semuanya dinilai dari pekerjaan itu, nggak dinilai semua dari nilai uang gitu. Betul. Ya, tapi tambahan pengetahuan itu adalah value yang lain ya, yang mungkin jauh lebih berharga karena lo akan mengalami hal-hal yang unik gitu. Sampai lo akan mengalami ujaran kebencian. Benar. Ya kan di event itu kan banyak, anjing babi bangsat gitu. Tapi ya itu dulu. Anak-anak event biasanya tahan sih sama kayak gitu. Sekarang sudah enggak ya. Anak-anak cenderung. Tapi kok kerja sama bule lo fuck you kan. Iya. Waduh. Emang kita fuck you kan. Emang fuck banget itu. Emang lo fuck banget sih. F8 berapa hari, Wan? 5. Persiapannya? 1 minggu. Sorry. Kalau kita hitung loading day ya kurang lebih sekitar 7 hari. Tapi biasanya ini kayak sekarang nih penyelenggaraan kan insya Allah September. Gue belum launching ya. Jadi kemungkinan September. Sekarang tuh sudah mulai masuk tahapan gue. Tahapan itu karena memang ya itu tadi banyak proses yang harus kita lewati untuk barang ini kan udah barang jualan kan. Mau nggak mau kalau barang jualan ya gue harus prepare jauh-jauh hari. Ini F8 menurut gue sudah menjadi sebuah brand event yang kelasnya sudah internasional sih. Jadi memang harus digarap secara profesional. Betul. Event itu sebuah volunteer. Jangan lupa bahwa ada sistem yang mengatur dalam pekerjaan-pekerjaan besar seperti ini. Lo nggak bisa ngaco juga, nggak bisa sembarangan. Iya, benar. Wan, balik lagi ke materi yang akan kita sampaikan ke teman-teman nanti kan sharingnya. Ya. Gue akan bawain soal creative management di bisnis event yang gue rasa perlu diketahui oleh teman-teman kita di kampus ya, bahwa orang-orang kreatif itu kan cenderung liar ya. Nah, keliaran ini sebenarnya waktu keliaran ini di-manage dengan baik, dengan sistem yang baik, jasa itu menimbulkan value. Sehingga kita bisa memberikan jasa itu kepada sebuah company besar misalnya, ya kan, dan akhirnya menjadi bisnis. That's why creative management dalam bisnis event. Nah, untuk mereka mengikuti pekerjaan sebagai volunteer itu kan bisa juga memunculkan bibit-bibit profesional yang akhirnya ternyata ada satu yang sukanya di stage. Betul. Satu sukanya di logistik, yang satu sukanya di mana gitu ya. Itu kan akan menjadi pilihan-pilihan ya buat para. Pernah nggak sih lo teman-teman volunteer, dari volunteer itu tersaring beberapa orang yang akhirnya ikutan misalnya bekerja, terus dia minatnya apa disampaikan gitu. Poltekpar Makassar itu salah satu kampus yang sebenarnya secara tidak langsung dia sudah jadi laboratorium hidup, laboratorium event. Bibit event itu sebenarnya penyelenggara event itu sudah ada. Bahkan ini gue kasih bocoran dikit. Kayaknya kalau F8 digabungin terus sama Poltekpar, kayaknya banyak orang se-Indonesia akan kuliahnya di Poltekpar karena ada F8 tiap tahun. Ini yang gue mau kasih bocoran. Mereka belum lulus aja, udah ada itu yang berfungsi jadi event management, gitu. Karena pengalamannya bekerja dengan teman-teman IO di Makassar, sehingga mereka punya keberanian untuk menyelenggarakan. Tapi sekali lagi, kita selalu memberikan edukasi bahwa memang semua orang bisa bikin event, tapi itu tadi kreatif manajemennya. Bagaimana memanage cara berpikir kreatif supaya tidak liar, itu satu. Yang kedua, kan penting juga legalitas. Jadi bukan hanya karena gue bisa bikin event, Mas Ato bisa bikin event, akhirnya kita lupa bahwa klien kita butuh legal aspeknya kita. Artinya kita bisa dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang benar-benar pekerjaan profesional. Kita dari dulu bilang, bahkan di beberapa sering kalau kita bikin proposal selalu kita bilang bahwa kita ini good partner, bukan good kacung. Kita nggak mau jadi pesuruhnya klien gitu. Jadi partnership bukan kacungship. Itu yang penting. Itu bisa terjadi kalau memang kita menghargai kreatif itu dalam konteks bagaimana menata supaya tidak liar kita mengembangkan ide. Itu satu sisi. Sisi yang kedua juga, kalaupun misalnya sudah dalam konteks penajaman kreatif, kan kalau misalnya kita cuma cuap-cuap doang di klien, tapi implementasinya busuk,
Ya ngapain juga, klien juga bilang, lo cuma bisa jualan kecap aja lo, tapi lo nggak tahu kecap tuh ternyata rasanya. Talk action. No action, talk only. Iya. Istilah lama sih, kita udah lupa ya. Makanya. Nah itu yang kita maksud mungkin kalau kita bicara. Jadi Wan, kalau gue potong, lo bisa spill sedikit nggak? Nanti lo mau ngasih sharing tentang apa yang berkaitan sama F8? Kalau mungkin gue akan bicara tentang manajemen. Jadi gini, menyelenggarakan sebuah event besar itu kan punya tahapan, mulai dari tahapan waktu gitu ya. Terus kemudian kalau tahapan waktu, terus kemudian apa yang harus lebih awal kita persiapkan. Terus kemudian jadi pre-nya itu apa aja. Kan orang hanya bilang nih, kalau bikin event ya sudah, kalau kita jualan tempat ya paling pre-nya sebulan. F8 tuh enggak. Pre-nya itu 9 bulan, so. Gitu. Jadi ini pekerjaan 1 tahun bergulir terus. Wan, kalau gue boleh ini sengaja gue potong-potong nih ya, biar lo penasaran. Kira-kira artis-artis besar atau band-band besar itu kan biasanya jadi daya tarik teman-teman mahasiswa ya untuk terlibat di sebuah konsernya Dewa, bisa terlibat di F8 itu menyerap puluhan band dan artis selama acara berlangsung gitu. Kira-kira apa aja, Bang? Biasanya yang akan muncul. Jadi gini, dah gue potong. Nanti kita jadi sebenarnya gini, bukan kalau itu nggak boleh di-spill, kalau itu di-spill karena artisnya banyak banget. Iya, jadi gue nggak akan mention siapapun artisnya, apalagi untuk yang ke depan karena itu masih jadi ini ya. Tapi masih jadi plan. Tapi yang harus orang pahami dulu bahwa F8 itu bukan melulu artis, bukan konser, tapi bagaimana orang mengenal Makassar dari sisi budaya yang masuk dalam kehidupan modern, gitu. Jadi kan orang selalu bilang kalau tari berarti klasik atau tradisional gitu ya. Dan di F8 tuh ada, tapi bagaimana caranya sekarang kehidupan modern ini itu atau kehidupan hal-hal yang tradisional itu bisa diterima sama anak-anak milenial sekarang. Itu pertama fungsinya. Dengan cara yang penyajiannya. Gitu. Ya. Nah, itu yang kita lakukan di F8. Itu pun yang menjadi uniqueness-nya F8. Jadi bukan melulu bahwa kalau tradisional, tarian tradisional melulu, enggak. Terus kemudian kalau misalnya kita bicara lagu, berarti konser, ya berarti konser aja. Ini enggak. Gitu. Jadi selalu gua potong lagi kan. Sikat lah. Kira-kira anak-anak semester berapa, teman-teman semester berapa yang bisa ikutan? Nah, ini yang unik, Sob. Percaya nggak percaya, ada yang semester 3. Harusnya kan 6 biasanya. 7. Biasanya yang ikut sama kita tuh 7. Oke. Tapi ini semester 3. Semester 3 pun juga itu sudah ada. Berarti dia sudah ada sedikit pengalaman dan kompeten gitu. Jadi kan di rencana nih di tempat gua lagi akan ada 4 anak yang lagi penelitian. Lagi ada 4 anak Poltekpar yang lagi penelitian. Mereka itu yang mereka teliti, yang mereka akan teliti dari gue adalah bagaimana sih cara sama sebenarnya. Bagaimana sih kita bangun sebuah event itu jadi bukan hanya sekedar eksekusinya. Manajemennya seperti apa? Oke, gua potong karena udah 17 menit. Jadi intinya bagaimana sebuah kreativitas kita manage dengan cara terstruktur dan sistematik sehingga sebuah event itu bisa direncanakan, ada dokumentasinya, bisa diukur menjadi value dan lo punya duit. Itu penting. Jadi harus kaya. Kalau gue sih pengennya teman-teman mahasiswa kalau ikut event nanti setelah lulus lo menjadi kreator. Ya, jadi dan tidak berbisnis dengan baik. Jadi gue potong sob, gue gantian potong. Jadi tidak mesti bahwa kalau lo udah bisa bikin event, terus kemudian kerjaan lo hanya bikin perusahaan. Enggak, gitu. Jadi freelance itu bukan hal yang salah. Gue 6 tahun jadi freelance. Kalau lo nggak ngejebak gue untuk masuk dulu, gue juga tetap akan jadi freelance gitu kan. Nah, sebenarnya freelance itu kalau misalnya kita profesional itu hidup. Beberapa teman kan bisa, sampai sekarang bisa akses dengan sebagai freelancer kan. Nah, cuma cenderungnya gini, freelance di event itu biasanya multitasking. Nah itu lo harus siap juga gitu. Harus siap dengan multitasking. Menjadi bagian ini bisa di stage management, bisa di production, bisa di logistik, bisa. Itu PR tuh sob. Jadi yang
beda jangan setengah-setengah gitu. Beda di masa-masa kita gua awal-awal dulu belajar menentukan sikap ada di posisi mana itu belakangan. Ya. Tapi ya itu tadi, posisi apapun gua ambil dulu. Karena gua harus melihat kemampuan dan bos gua, which is pada saat itu lu melihat dulu potensi gua apa gitu. Kelihatan potensinya. Makanya jualan kecap. Makanya akhirnya gue rekomenkan lo ke Makassar, akhirnya lo berkembang. Dan luar biasa. Wan, thank you Wan. Thank you. Jangan dipanjangin lagi Wan. Biar ini jadi spill aja buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman. Jadi tanggal berapa? Poltek Par siap menyambut kita ya. Tanggal 25 Februari. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di EVIT Event Indonesia bersama gue Anton Novos. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Wan.